Kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar kelebihan kapasitas jenazah akibat angka kematian COVID-19 meningkat. Ambulans jenazah terus berdatangan mengantar jenazah, hingga jenazah terpaksa berada di luar ruangan karena melebihi kapasitas. Beginilah suasana di instalasi forensik Kamar Jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Lalu lalang ambulans terus berdatangan mengantar dan menjemput jenazah terpapar COVID-19. Total jenazah terpapar COVID-19 di seluruh rumah sakit di Kota Malang mencapai 53 jenazah. Pemandangan berbeda juga terlihat di halaman instalasi kedokteran forensik RSSA Malang ini. Nampak sebuah tenda terpasang dan ada 7 peti mati berisi jenazah dengan protokol COVID yang sedang antri untuk dimakamkan. Tenda ini terpaksa dipasang karena seluruh ruangan telah penuh hingga jenazah terpaksa berada di tenda. Wali Kota Malang Sutiaji saat meninjau overload jenazah di instalasi forensik RSSA dicurhati salah seorang warga yang telah berjuang mondar-mandir mencari rumah sakit, mulai dari Gempol, Sidoarjo, Mojosari, Pasuruan hingga ke Malang, dan akhirnya suaminya meninggal. Selain lelah berjuang mencari pertolongan hingga suami tutup usia, masih ditambah berjuang memulangkan jenazah ke rumah duka harus antri. Wali Kota mengaku tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Kota Malang, dan kini berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penambahan instalasi pemulasaraan di RSUD Kota Malang. Di RSSA Malang tidak hanya melayani warga Malang namun seluruh Jawa Timur. Tidak hanya tempat, Pemkot Malang sendiri sudah menyiapkan tim tambahan untuk pemulasaraan maupun pemakaman, bahkan telah membuka lowongan, namun hingga kini masih kesulitan mendapatkan petugas tambahan. Di sini memang overload, kamar jenazah overload, ya pemulasaran juga overload. Ini yang harus diperhatikan bersama-sama bahwa COVID ini tidak bisa dipandang remeh. Maka dari overloadnya pemulasaraan dan pemakaman ini, maka sudah kami bentuk tim, Mbak, antara 3 dan nanti ke-4 pemakaman sehingga cepat. Yang kedua, pemulasaraan per hari ini di RSUD sudah mulai ada pemulasaraan jenazah. Yang ini sudah daftar, ini sudah ada 6 ya. Baru tadi 6 dari dalam 2, yang isuman-isuman itu nanti akan kita ambil. Sehingga jenazah yang sudah di rumah, kasihan pada rumah duka ya, ada yang lebih dari 10 jam sampai 12 jam, maka jangan sampai begitu dengar nanti mungkin bisa kita ambil sehingga kita nunggu untuk pemulasaraan. Itu sekali lagi saya mohon kepada seluruh masyarakat Kota Malang dan Indonesia untuk selalu tadi prokes ya. Simon Alfredo melaporkan. Mencegah meningkatnya jumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang, Satgas COVID-19 melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan rawan penyebaran COVID-19. Selasa 13 Juli 2021, bertempat di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Berbagai upaya dilakukan Satgas COVID-19 dalam upaya mencegah sekaligus menekan penyebaran dan penularan COVID-19 di masyarakat. Kegiatan penyemprotan menjadi salah satu upaya yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Malang di kawasan rawan penyebaran COVID-19 maupun di wilayah yang terdapat warga terkonfirmasi positif, baik yang dalam perawatan di rumah sakit maupun yang melakukan isolasi mandiri. Penyemprotan disinfektan menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, selain kegiatan vaksin yang sedang berjalan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Menurut perangkat desa setempat menjelaskan, penyemprotan ini untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayah desa Sempalwada, dan itu pun harus didukung masyarakat luas, salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Di lokasi penyemprotan tidak hanya dilaksanakan di jalan desa, tetapi masuk ke jalan-jalan dusun dengan menggunakan unit kendaraan dari pemadam kebakaran, Satpol PP, BPBD, dan PMI Kabupaten Malang. Ya sementara ya untuk penjagaan, untuk antisipasi, antisipasi adanya sekarang kan wabah penyakit ini. Sampai saat ini ada berapa nih di wilayah desa ini, Pak, yang sudah terkonfirmasi, Pak, kira-kira? Yang konfirmasi ada 2, Pak, kira-kira. Ada 2. Iya. Yang isolasi mandiri? Isolasi mandiri ada 1 sementara. Ke masyarakat, sementara untuk menjaga kesehatan masing-masing, untuk pakai masker, protokol kesehatan lah pokoknya. Jangan sampai
ada kerumunan-kerumunan sudah di. Iwan Hikmawan melaporkan. Mendukung pemerintah dalam percepatan vaksin terhadap masyarakat terus dilakukan. Di Kota Malang, Resimen Armet 2 Kostrad menggelar vaksin massal gratis bagi masyarakat. Total 2.000 dosis vaksin gratis yang disuntikan kepada warga. Vaksinasi massal yang digelar oleh Resimen Armet 2 Kostrad melibatkan 2.000 peserta yang merupakan masyarakat Malang. Antusiasme warga juga cukup tinggi, di mana vaksinasi massal yang berlangsung di Batalion Resimen Armet 2 Kostrad, warga ramai berdatangan untuk mendapatkan vaksin. Warga yang datang cukup membawa KTP dan langsung dilayani oleh petugas vaksinator dari petugas medis dari Resimen Armet 2 Kostrad dan Dinas Kesehatan Kota Malang. Usai mendapatkan nomor antrian peserta, kemudian melakukan screening seperti mengukur suhu tubuh dan tensi darah. Peserta yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin jenis Sinovac. Kolonel Armet Sumanto, Komandan Resimen Armet 2 Kostrad menjelaskan, vaksinasi massal ini sebagai upaya mendukung pemerintah dalam percepatan vaksinasi warga. Total 2.000 dosis vaksin gratis yang disediakan dalam vaksin massal tersebut. Bepergian harus menggunakan sertifikat vaksin sehingga antusiasnya mungkin pendaftarnya lebih dari 2.000. Menggunakan vaksin apa ini, Bu? Untuk vaksin yang digunakan adalah Sinovac. Hari ini ya 500, kemudian 3 hari ke depan 500 sehingga jumlah total adalah 2.000 vaksin yang diberikan kepada masyarakat sekitar Malang Raya. Sementara Ayu, salah satu warga yang mengikuti vaksin massal ini mengaku senang karena telah disuntik vaksin. Ia merasa penting untuk divaksin karena menambah kekebalan tubuh di tengah persebaran COVID-19 yang masih tinggi. Sedangkan antusiasme warga yang cukup tinggi, vaksinasi digelar selama 4 hari, di mana setiap hari sebanyak 500 peserta yang divaksin. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kembali membagikan bantuan pangan beras kepada masyarakat rawan pangan di Kota Batu. Bantuan ini juga merupakan bantuan bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Terlebih saat ini warga juga menjalani PPKM darurat, sehingga bantuan beras ini diharapkan bisa mengurangi beban warga selama PPKM darurat berlangsung. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kembali membagikan bantuan pangan beras kepada masyarakat rawan pangan di Kota Batu. Bantuan ini juga merupakan bantuan bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Meski merupakan bantuan rutin, namun bantuan pangan berupa beras ini diberikan tepat saat warga menjalani PPKM darurat, sehingga dirasa bisa sedikit mengurangi beban kebutuhan pangan warga selama PPKM darurat. Tidak seperti sebelumnya, penyerahan beras bantuan ini diberikan secara simbolis kepada pihak desa atau kelurahan bersama perwakilan warga penerima, sesuai peraturan penerapan protokol kesehatan dan juga SE Wali Kota selama PPKM darurat. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kota Batu Lestari Aji mengatakan, pemberian bantuan pangan beras ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tidak mengalami rawan pangan, terutama akibat terdampak pandemi COVID-19. Untuk tahun 2021, bantuan sudah diberikan bertahap mulai Maret hingga Juli ini. Jumlah penerima bantuan ini sebanyak 1.977 KK dari 24 desa kelurahan di Kota Batu. Bantuan beras ini sendiri pada hari ini disalurkan di 4 desa dan kelurahan, di antaranya Kelurahan Sisir 146 KK, Desa Pesanggerahan 205 KK, Sumberjo 104 KK, dan Giripurno 72 KK. Setiap tahun kita laksanakan dalam rangka memberikan bantuan pangan beras kepada masyarakat miskin yang rawan pangan. Tentunya masyarakat miskin rawan pangan ini perlu dibantu oleh pemerintah berdasarkan data-datanya diperoleh dari DTKS atau dari Dinas Sosial. Dari data tersebut akan kita peroleh masyarakat mana yang perlu kita bantu di 24 desa kelurahan sekota Batu. Setiap bulannya mereka akan mendapatkan bantuan beras sejumlah 10 kg per KK per bulannya, dan ini berlangsung sampai akhir tahun. Sekretaris Desa Pesanggerahan Budi Cahyono bersyukur jumlah penerima bantuan beras di Desa Pesanggerahan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Meski begitu, dirinya berharap bantuan ini bisa meringankan beban warga yang saat ini menjalani PPKM darurat yang membatasi mobilitas mereka. Selain diberikan secara simbolis, bantuan beras disalurkan langsung ke rumah masing-masing penerima bantuan agar warga terutama yang sepuh tidak perlu mengambil ke kantor desa maupun kelurahan, juga untuk mengurangi kerumunan sesuai standar protokol kesehatan COVID-19. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketahanan Pangan, khususnya pemerintah Kota Batu yang sudah beberapa tahun ini telah melaksanakan pembagian beras raskin yang diperuntukkan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu masyarakat Desa Pesanggeran yang kurang mampu atau DDTKS yang sudah terdaftar di pemerintah Kota Batu melalui Dinas Sosial. Yanto Yancung melaporkan. Harga hewan korban di sejumlah pedagang di Kota Batu mengalami kenaikan hingga 20%, namun pembeli menurun hingga 50%. Hal ini dikarenakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, sehingga peminat hewan korban mayoritas warga Kota Batu menurun. Guna memastikan hewan kurban yang dijual pedagang musiman jelang Hari Raya Idul Adha aman dan tidak berpenyakit, tim Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu melakukan sidak kesehatan hewan kurban. Hewan yang sehat akan diberi kartu label sehat, sedangkan yang sakit akan diberikan obat. Hari Raya Idul Adha tahun 2021 di tengah bayang-bayang pandemi COVID-19, pemerintah Kota Batu melalui bidang peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di stan penjual hewan kurban musiman dan juga di sejumlah peternak hewan di 3 kecamatan di Kota Batu. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan hewan kurban yang dijual oleh pedagang sehat dan memenuhi persyaratan untuk dijadikan hewan kurban. Pemeriksaan hewan kurban dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dijual oleh para pedagang di Kota Batu dalam kondisi sehat dan aman. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Sugeng Pramono menegaskan, pemeriksaan ini bertujuan agar hewan kurban yang dijual memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat diberikan label sehat dan cukup umur. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini melibatkan tim Puskeswan Pemkot Batu dan sejumlah mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang. Selain memeriksa secara fisik, tim juga memberi label nama pada tiap hewan kurban yang sudah diperiksa dengan artian hewan yang berlabel sehat dan aman untuk dijadikan hewan kurban. Dinas Pertanian juga mengeluarkan himbauan bagi pedagang luar Kota Batu untuk tidak berjualan di Kota Batu guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Tak hanya kesehatan hewan kurban saja, kesehatan penjual hewan kurban juga diperiksa sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Tak hanya memeriksa kesehatan hewan kurban, Dinas Pertanian juga menghimbau kepada seluruh pihak baik masjid, musola, dan penjual hewan kurban untuk menggunakan fasilitas rumah potong hewan atau RPH Junrejo saat melakukan pemotongan hewan kurban. Di samping karena pembatasan aktivitas selama PPKM darurat, juga agar perlakuan daging kurban bisa benar dan higienis. Kami mulai tanggal 5 kemarin kami sudah koordinasi dengan Kesra terkait sosialisasi di masing-masing masjid dan musola. Kami juga sudah mencetak terkait dengan leaflet ya. Leaflet bagaimana caranya penanganan daging, cara pemotongan kita sudah lakukan ke masjid dan musola. Kita berikan leaflet. Sementara salah satu pedagang hewan kurban mengaku menurunnya daya beli masyarakat hewan kurban dikarenakan PPKM darurat, sehingga pembeli hanya didominasi warga sekitar. Selain menurunnya daya beli masyarakat, harga hewan kurban juga mengalami kenaikan. Semula harga kambing biasa dijual di pasaran dengan harga Rp4,5 juta, kini naik di kisaran Rp5 juta per ekornya. Sedangkan untuk harga sapi juga mengalami kenaikan, namun pembeli menurun drastis. Hari Raya Kurban sebelumnya mampu menjual dalam sehari 1 hingga 2 ekor. Kini selama stand jual hewan kurban digelar, hanya 3 ekor sapi yang terjual. Kalau pembeli tahun ini agak berkurang. Iya. Karena PPKM ini semakin diperketat, jadi tahun ini perorangan mau kemana-mana kan selalu diawasi, nggak bisa kemana-mana. Tahun kemarin 130 ekor kambing. Kambingnya 130 ekor, kalau sapinya habis 5.
Kalau yang tahun ini sapi masih 3 ekor, kalau kambing sampai hari ini 50. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat penyekatan dan penutupan jalan pada kegiatan PPKM darurat, beberapa jurusan angkutan umum jenis mikrolet ikut terdampak langsung. Sulitnya melintas membuat para sopir akhirnya menggunakan sistem estafet menjemput penumpang. Beginilah yang terlihat di Terminal Besar Kota Batu. Jumlah angkutan umum yang mengantri terlihat berkurang dan kawasan terminal cukup lengang kendaraan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berdampak pada penyekatan maupun penutupan badan jalan yang berdampak langsung pada operasi angkutan umum jenis mikrolet untuk beberapa jurusan. Penutupan dan penyekatan kendaraan ini salah satunya untuk mengurangi mobilitas kendaraan yang masuk sekaligus aktivitas masyarakat agar bisa menekan lonjakan COVID-19. Kegiatan PPKM darurat ini salah satunya berdampak pada semakin sulitnya angkutan umum mendapatkan penumpang dan jalan yang dilintasi angkutan umum jurusan dari Batu ke Landung Sari menjadi terkendala, khususnya jurusan Batu Landung Sari yang melintasi jalur utama Batu Junrejo Landung Sari dan Batu Torongrejo Landung Sari. Menurut salah seorang sopir jurusan Batu Ngantang Kasembon, dengan kondisi sekarang ini, untuk penumpang sudah sangat sulit. Mendapatkan untuk pengganti BBM sudah sangat untung, berbeda dengan jurusan lainnya yang sangat terdampak penyekatan jalan. Lebih jauh, salah seorang sopir jurusan Batu Landung Sari menjelaskan, akibat penyekatan dan penutupan, akhirnya para sopir memberlakukan sistem estafet untuk penumpang dari Batu atau Landung Sari turun di dekat penyekatan dan dijemput mikrolet lainnya menuju Terminal Batu atau Landung Sari. Nggak ada yang berani keluar. Ada yang berani keluar, Pak ya? Pak, kalau biasanya ngambil penumpang apa aja, Pak? Biasanya dari mana? Yang untuk apa ya? Ke pasar atau kemana? Pasar, untuk yang lain-lain nggak ada. Nggak ada? Iya. Satu hari bisa dapat penumpang berapa nih, Pak, kira-kira, Pak? Nah, mesti itu. Nggak bisa diprediksi. Kita sehari bisa dapat 50, 60, alhamdulillah. Biasanya berapa rit itu, Pak? Berapa PP? PP. Iwan Hikmawan melaporkan.